Pasti pada kenal dong sama coklat batangan yang satu ini. Rasanya khas banget, ada kriuk-kriuk kacang medenya. Tapi, tahu nggak sih, di balik popularitasnya itu ada sebuah sejarah yang, wah, penuh kejutan. Yang mungkin bakal mengubah cara pandang kita soal merek favorit ini. Coba deh lihat namanya, Silver Queen. Kedengarannya bule banget kan? Gampang banget pasti nebak kalau ini produk impor dari luar negeri. Tapi, yakin jawabannya sesederhana itu. Ya iyalah, Swiss, Belgia, atau mungkin Amerika. Semuanya kedengeran masuk akal. Namanya meyakinkan, bungkusnya modern, dan rasanya juga nggak kalah enak sama merek-merek coklat raksasa dunia. Nah, ini dia nih yang bikin kaget. Perjalanan coklat legendaris ini ternyata bukan dari pegunungan Swiss atau kota-kota di Eropa, tapi dari Garut, Jawa Barat. Beneran, Garut. Dari sebuah pabrik sederhana di kota kecil inilah lahir sebuah ikon kuliner Indonesia. Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa coklat dari Garut namanya kebarat-baratan gitu? Nah, semua ini berawal dari seorang pendiri yang nggak terduga dan sebuah pertaruhan besar di tengah gejolak Perang Dunia. Kenalan dulu yuk, namanya Ming Chi Chuang. Nah, di saat Perang Dunia Kedua lagi panas-panasnya dan semua orang panik, dia ini malah melihat sebuah peluang. Ada pabrik coklat milik Belanda, NV Ceres, yang mau dijual murah karena pemiliknya kabur dari invasi Jepang. Dan dia beli pabrik itu. Ini bukan cuma soal bisnis loh, ini benar-benar langkah yang super berani di zaman itu. Tapi ya gitu, punya pabrik doang ternyata nggak cukup. Ming langsung dihadapkan sama masalah besar yang khas banget di Indonesia. Cuaca panas. Coba bayangin deh, gimana caranya bikin coklat batangan yang nggak gampang meleleh di iklim tropis kayak kita. Apalagi teknologinya kan belum secanggih sekarang. Dan solusinya, wah ini dia yang jenius tapi simple banget, kacang mede. Jadi kacang mede ini ternyata bukan cuma buat nambahin rasa kriuk-kriuk doang. Secara teknis, campuran kacang ini bikin adonan coklat jadi lebih padat dan lebih tahan panas. Inilah cikal bakal tekstur renyah ikonik yang kita semua kenal dari Silver Queen sampai detik ini. Oke, dengan inovasi keren ini di tangan, Silver Queen pun siap buat melangkah lebih jauh. Nah, dari sinilah perjalanan mereka dari Garut menuju panggung dunia dimulai. Titik baliknya yang paling penting itu, datang pas produk ini dapat pengakuan dari orang nomor satu di Indonesia saat itu. Katanya nih, Presiden Soekarno suka banget sama coklat ini. Saking sukanya, Silver Queen dapat kesempatan emas yang langsung melambungkan namanya. Dan pertumbuhannya ini benar-benar gila-gilaan loh. Coba lihat. Tahun 1955, Silver Queen jadi camilan resmi di Konferensi Asia Afrika langsung atas permintaan Presiden Soekarno. Keren banget kan? Terus, loncat ke tahun 2000-an, mereka ini udah bukan lagi sekedar produsen coklat. Mereka udah jadi pemasok kakao buat raksasa-raksasa dunia kayak Nestle dan Cadbury. Ironis ya, dari produk lokal, sekarang jadi pemasok bahan baku buat kompetitor globalnya. Dan puncaknya nih, lihat aja data ini. Di tahun 2007, Pitra Food, perusahaan induknya Silver Queen, itu berhasil jadi raja pasar coklat di Asia Tenggara. Mereka ngalahin nama-nama besar yang kita semua tahu. Ini pencapaian yang luar biasa banget buat merek yang awalnya cuma dari Garut. Tapi, tunggu dulu. Kesuksesan mereka itu ternyata bukan cuma soal produk yang enak atau penjualan yang tinggi. Ada satu lagi rahasia di balik layar yang gak banyak orang tahu. Filosofi mereka terhadap para karyawannya. Filosofinya simpel banget, tapi dalam. Memanusiakan manusia. Prinsip ini jadi panduan buat setiap keputusan yang mereka ambil, terutama kalau sudah menyangkut nasib karyawan. Gimana caranya? Dengan kebijakan tanpa PHK. Ini langka banget loh. Karyawan cuma berhenti kalau mereka, ya maaf, mencuri atau meninggal dunia. Dan kebijakan ini ternyata jadi senjata rahasia mereka. Coba bayangin, di saat perusahaan lain sibuk PHK pas lagi krisis, mereka justru mempertahankan orang-orang terbaiknya. Hasilnya, karyawan yang super loyal dan begitu ekonomi membaik, mereka langsung siap tancap gas. Keren kan strateginya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari cerita ini. Dan bagian ini sedikit memilukan. Karena di balik kisah sukses yang luar biasa ini, ada sebuah babak yang terlupakan. Justru di tempat di mana semuanya berawal. Dan disinilah kontrasnya terasa. Tragis banget. Di satu sisi, kita punya merek yang sukses mendunia. Tapi di sisi lain, tempat kelahirannya, pabrik pertamanya di Garut, sekarang cuma jadi bangunan tua yang kosong, terlupakan dan terbengkalai. Ini ironis banget sih.
Bangunan yang dulu jadi saksi lahirnya sebuah inovasi, awal dari sebuah kerajaan coklat raksasa, sekarang fungsinya cuma jadi tempat nyimpan gerobak dagangan dan lapak jualan tanaman. Benar-benar kontras antara masa lalu yang gemilang sama masa kini yang, ya, begitu adanya. Nah, ini semua akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Kalau sebuah merek udah jadi ikon global, seberapa penting sih kita harus menjaga sejarah fisiknya, tempat di mana semuanya dimulai? Sesuatu buat kita renongin, mungkin sambil nikmatin Silver Queen berikutnya.